وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد. Bapak sekalian rahimakumullah, alhamdulillah henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur diberi kemudahan, diberi keistiqomahan untuk terus hadir dalam kajian. Semoga ini menjadi wasilah untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, untuk terus menguatkan keimanan dan serta memupuk ukhuwah Islamiyah di antara kita, sehingga bukan hanya bertemu secara jasad, bukan hanya bertemu secara pemikiran, tapi betul-betul kita ingin Allah mengikatkan hati-hati kita dan kelak dikumpulkan kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau masuk ke hati itu Bapak sekalian bukan proses yang mudah. Kumpul barang belum tentu hatinya saling berpaut. Sampai bahasa Allah itu law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalau kita memiliki harta sepenuh bumi semuanya, maka kita tidak akan bisa menyatukan hati-hati mereka. Tetapi Allah lah yang menyatukan hati kita, ya. Maka inilah yang kita inginkan, hati yang terus hidup, hati yang terus diikat oleh Allah di jalannya. Bapak sekalian, malam ini saya masuk, kita belajar dari pelajaran perjalanan sebelumnya, ya, perjalanan Rasulullah dan para sahabat, berkenaan dengan apa yang membuat mereka sabar dan kokoh, teguh di dalam Islam. Padahal keislaman mereka itu, ya, meskipun mereka sudah paham bahwa konsekuensinya berat. Apalagi ini di fase Mekah. Ketahuan disiksa. Sampai Rasulullah sendiri mendapatkan intimidasi. Apalagi setelah wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah. Jadi kita akan bahas, ini saya ambil dari Sirah Nubawiyah yang disusun oleh Syekh Mubarakfuri. Ini termasuk kitab atau buku sirah yang bagus kalau dibaca Bapak sekalian. Tetapi memang tidak banyak membahas tentang pelajaran-pelajarannya. Jadi lebih murni ke perjalanan Rasulullah sirahnya. Berbeda dengan Ramadan Al-Buti, sejarahnya sedikit, tetapi pelajaran dari sejarah itu yang kemudian banyak dibahas. Ya. Beliau menyampaikan bahwa ada beberapa faktor yang membuat Rasulullah, para sahabat itu memiliki kesabaran, ketabahan, keteguhan dalam dakwah. Bahkan kan suruhan Allah itu isbiru wasobiru. Sobar lalu musobaroh. Sobar lalu terus mengokohkan lagi kesabaran. Jangan sampai kesabaran musuh mengalahkan kesabaran kita. Karena orang lain juga, ya, dia sabar menghalangi. Sebagaimana kita harus sabar berjalan, mereka itu sabar menghalangi. Orang yang sedang berjalan harus sabar, orang yang tidak suka pasti akan menghalangi, dan mereka juga sabar terus menghalangi. Maka kuat sabar. Dan ujung kemenangan itu adalah beserta orang yang sabar. Maka jangan sampai kesabaran kita dikalahkan oleh kesabaran yang tidak suka. Begitu. Apa saja yang mereka miliki? Yang pertama, iman kepada Allah. Jadi iman kepada Allah ini menjadi faktor utama yang membuat mereka sabar meskipun menghadapi ujian. Yang mereka terus menguatkan kesabaran meskipun mendapatkan cobaan. Jadi faktor utamanya adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman ini luar biasa. Jadi amunisi yang tidak akan ada habisnya. Iman itu yang membuat sesuatu yang sulit jadi mudah. Iman itu membuat sesuatu yang berat jadi ringan.
Iman itu yang membuat sesuatu yang sepertinya mustahil malah jadi tidak mustahil. Itu iman. Ya, tentu keimanan yang benar. Karena keimanan yang benar itu ya innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Keimanan yang tidak ada dengan keraguan, tidak bercampur dengan keraguan. Yakin betul bahwa konsekuensi berislam pasti ada ujian. Tapi yakin bahwa ujung dari Islam adalah sebuah kemenangan. Dan kemenangan kita yang sesungguhnya bukan dunia, tapi bagaimana kita bisa menghadap Allah dalam keadaan selamat, lalu Allah ridho dan kita mendapatkan surganya. Itu sebetulnya kemenangan muslim yang sesungguhnya. Nah, jadi keyakinan bahwa bisa melakukan perubahan, keyakinan bisa hak ini menjadi pemenang, itu yang ada di keyakinan mereka. Jadi keimanan kepada Allah. Selain ketidak ada ragu-raguan, iman yang benar itu ya bukan hanya disimpan di hati. Meskipun iman ini berkenaan dengan keyakinan. Tapi iman yang benar itu dilanjutkan. Wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Jadi iman itu ada bukti. Ya, bukan hanya sebatas saya muslim, bukan kemudian disimpan di hati saya yakin dengan Allah, tetapi ada bukti. Bukti nyata itu adalah bersungguh-sungguh menjalankan apa yang diyakini. Maka bagaimana kalau kemarin belajar dari Nabi Ibrahim, itu ujian ke Nabi Ibrahim, ujian-ujian yang wallahu alam kalau ke kita. Ya, disuruh menyimpan istri dan anaknya di tempat yang tidak ada kehidupan. Ya, tak ada masyarakat, tak ada tumbuhan, tak ada cai gitu. Tapi keyakinan Nabi Ibrahim, keyakinan istrinya Hajar, apakah ini perintah Allah? Iya, kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan. Dan hari inilah orang jadi merindukan tempat itu. Padahal dulu ketika Nabi Ibrahim menyimpan Siti Hajar dan Nabi Ismail, itu tidak ada kehidupan. Itu saking yakinnya. Apakah ini perintah Allah? Iya, kalau gitu boleh. Kau berangkat lagi. Gitu ya. Termasuk ketika disuruh menyembelih. Jadi Bapak sekalian, iman kalau kepada Allah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, eta mah punten tong make filter deui. Oke, saya sholat tapi tolong pahamkan dulu filosofi sholat itu kepada saya gitu. Ya, gitu. Jadi kalau kita yang sudah meyakini Al-Qur'an, kita yang sudah meyakini la ilaha illallah muhammadur rasulullah, pokoknya mancik Allah sholat. Rek urang geus paham, rek can paham. Rek urang geus ngarasakeun hikmah salat, rek can ngarasakeun hikmah salat. Kenapa? Karena keyakinan mukmin yang sesungguhnya, setiap perintah pasti ada kebaikan. Setiap perintah pasti ada kemaslahatan. Setiap perintah pasti ada hal yang bermanfaat bagi dia dunia dan akhiratnya. Maka geus teu mikir deui. Beda kalau berasal dari selain Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, jadi ini Bapak sekalian, iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul la ilaha illallah, betul-betul hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, apa yang membuat mereka kokoh? Sahabat itu menerima ujian yang luar biasa. Bilal bin Rabah, ada Yasir, ada Sumayyah, ada anaknya Ammar bin Yasir, dan banyak para sahabat yang luar biasa mendapatkan ujian, tapi mereka tidak keluar dari keimanan. Mereka tetap istiqomah dalam keimanan, dalam keislaman. Ternyata yang kedua, bagian yang kedua adalah hadirnya sosok pemimpin yang bisa menyatukan hati mereka, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini, jadi Rasul hadir di tengah-tengah mereka. Rasul sebagai pemimpin, sebagai komandan tertinggi bagi umat Islam. Bahkan ya bukan hanya bagi umat Islam sebetulnya. Rasul bagi seluruh manusia. Bahkan bisa ditambahan dari jeung jin gitu. Ya, maka Rasul dikenal dengan Imamus Tsaqalain. Tsaqalain itu apa? Jin dan manusia. Karena memang jin dan manusia diperintah oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka bagaimana ketika Rasul, setelah ini kita bahas hijrah ke Taif ya. Nah, di tengah ujian yang luar biasa,
ketika akan ke Mekah itu Rasul sholat kemudian baca Quran dan kedengaran oleh kelompok jin kan begitu. Jadi jin juga ada. Di surah Al-Jin itu disebutkan ada jin yang soleh, ada yang tidak soleh, ada yang mukmin, ada yang kafir, begitu. Jadi ada sosok ini. Beliau memiliki perawakan badan yang bagus, jiwa yang sempurna, akhlak yang mulia, ciri-ciri yang menawan, sifat-sifat yang terhormat, yang mampu menawan hati dan membuat jiwa manusia tunduk kepada beliau. Jadi sempurna secara fisik, sempurna secara keimanan, sempurna secara kejiwaan, sadayana. Ya, itu ada pada diri Rasul. Termasuk sempurna secara akhlak. Bahkan Allah memuji beliau itu dengan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, ini sosok Rasulullah SAW. Dan makanya ini luar biasanya. Kayak pernah 3 orang tuh, Abu Jahal, Abu Sofyan, dan Al-Akhnas ya. Yang saat itu belum masuk Islam. Abu Jahal sampai wafatnya tidak masuk Islam. Nah, lalu ada Abu Sofyan. Kalau Abu Sofyan setelah Futuh Mekah, beliau masuk Islam. Nanti punya anak namanya Muawiyah yang membuat dinasti Umayyah begitu ya. Secara sembunyi-sembunyi mencuri dengar ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah. Jadi di satu sisi melakukan perlawanan. Dari pihak memang dia menikmati juga gitu. Susulumputan ngadangukeun gitu. Nutileun teh henteu janjian. Nah, keur di dia kan gitu. Begitu. Jadi luar biasa. Apa pendapatmu tentang apa yang engkau dengar dari Muhammad? Mereka memusuhi Rasulullah gitu. Abu Jahal luar biasa. Abu Sofyan sebelum keislamannya. Dan tokoh yang satu lagi Al-Akhnas bin Syarik. Apa yang kudengar, kami dan Bani Abdi Manaf saling bersaing untuk merebut simpati. Mereka memberi makan, kami pun berbuat hal yang sama. Jadi kebaikan-kebaikan yang ada di Bani Abdi Manaf gitu ya. Itu mereka juga dapatkan, mereka lakukan. Namun bageran deui gitu. Ya, ingin menarik simpati. Tapi satu hal yang tidak bisa mereka dapatkan apa? Wahyu. Termasuk ya Abu Jahal gitu. Kan hebatnya gitu ya. Sa goreng-gorengna Abu Jahal tapi teu wanian jadi ngaku nabi mah. Iya. Dan itu kan yang dikatakan ya seakan-akan ada kedengkian kepada Bani Abdi Manaf itu ya karena ada kenabian. Maka bahasanya kami bersaing untuk merebut simpati. Mereka memberi makan, kami pun berbuat hal yang sama. Mereka membawa barang, kami pun berbuat hal yang sama. Mereka memberi orang lain, kami pun berbuat hal yang sama. Sehingga tak kalah saling berbagi hasil dalam kabilah dagang dan kami tak ubahnya kuda-kuda yang digadaikan. Mereka berkata, kami mempunyai seorang nabi yang dapat mendapat wahyu dari langit. Nah ini, mereka tidak bisa jawab. Ya, jadi sadayana kebaikan-kebaikan bersaing dalam fastabiqul khairat gitu ya. Tapi ketika Bani Abdi Manaf mengatakan bahwa kami mempunyai seorang nabi yang mendapat wahyu dari langit, dia diam. Gitu ya. Padahal bisa jadi kan Abu Jahal tapi pinternya geus wae ngangkat diri jadi nabi gitu. Seperti di negeri dongeng gitu. Baca bahasa Arab wae gelieur gitu. Gitu. Ya. Baik. Bapak sekalian, Abu Jahal pernah berkata, wahai Muhammad, kami tidak mendustakan dirimu, tetapi kami mendustakan apa yang engkau bawa. Karena mereka mengakui gitu, kejujuran Rasulullah. Sok iraha jeung di mana Pak ya? Jeung saha gitu. Nu wantun nyimpen uang di musuhna. Halo? Ya kan? Satu sisi bermusuhan, tapi lah mereka nyimpan amanah, saya percaya sama kamu. Itu Rasulullah. Jika nama ada dengan sesama nama geus apalnya gitu. Saya licik. Gitu. Tapi Rasulullah tidak demikian. Nah inilah sosok yang ada. Jadi apa yang membuat mereka kokoh para sahabat? Ya hadirnya sosok ini. Sosok teladan. Luar biasa. Ya, ini banyak kisah-kisah ya selama.
Yang berikutnya ya, saya ambil poin yang berikutnya. Selain sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga ada rasa tanggung jawab, mas'uliyah. Dan ini kan ya sebetulnya yang ditakutkan. Jadi mengaku Islam tapi tidak ada rasa tanggung jawab dengan keislaman. Padahal bisa jadi yang menghancurkan Islam itu ya bukan dari luar, tetapi dari Muslim sendiri. Al-Islam mahjubun bil Muslim. Islam itu dihalangi oleh Muslim sendiri. Para sahabat menyadari betul tanggung jawab yang besar di pundak manusia, yang tidak mungkin dielakkan dan diselewengkan. Seperti apapun keadaannya. Akibatnya yang terjadi dalam kemudian hari jika mereka menghindar tanggung jawab, jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Jadi ketika menerima keislaman memang berbahaya, tapi ketika tidak, ini akan lebih berbahaya lagi untuk keselamatan berikutnya. Jadi ada rasa tanggung jawab itu. Nah, yang ditakutkan hari ini rasa tanggung jawab tadi. Jadi tidak ada rasa tanggung jawab bukan hari ini, bagaimana nanti anak-anak kita, bagaimana nanti keturunan-keturunan kita. Rasa ini yang kemudian hilang. Seakan-akan ya kita menikmati. Pokoknya mah sahanu mere itu yang kita dukung contohnya. Lalu kita tidak berpikir ke depan seperti apa. Padahal Allah mengingatkan wal yakhshal ladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Takutlah ketika kita meninggalkan keturunan yang lemah. Jadi ada rasa tanggung jawab. Bahkan mereka tanggung jawab keislaman itu ketika berada di wilayah bukan orang-orang Islam, seakan Islam itu ada di pundaknya. Jadi seakan Islam itu ada di pundaknya. Karena punten Bapak sekalian, orang di luar Islam itu dia tidak akan membaca Al-Quran untuk mengenal Islam. Tidak. Karena Quran agak iman kok. Dia tidak akan membaca hadis. Tapi akan menyimpulkan Islam itu dari perilaku muslimin. Kebayang nggak orang-orang yang tidak jujur? Orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan tidak suka dengan Islam. Maka siapa yang akan jadi bidikan? Orang-orang Islam yang buruk lalu dijadikan seperti itulah kaum muslimin. Ya kan? Ketika kaum muslimin malas, maka digeneralisir. Muslimin itu pemalas. Ketika khianat tidak suka tepat janji. Ketika contohnya tidak suka membayar, maka disimpulkan kaum yang tidak suka bayar. Eta we cenah umat Islam ngan resep nganjukna imayatna embung. Jadi Bapak sekalian, kalau rasa tanggung jawab akan keislaman ini ada, niscaya kita akan lebih hati-hati. Gitu ya. Karena dimanapun kita berjalan bukan masalah kita, tapi kita menisbatkan Islam sehingga orang akan menilai Islam itu dari diri kita. Begitu. Ya. Baik, ini yang ketiga, ya. Satu ada iman, yang kedua ada sosok yang menyatukan, ya, yakni Rasulullah. Yang ketiga ada rasa tanggung jawab. Jadi ya memang menerima keislaman itu beresiko, tapi ketika tidak berislam, dia akan lebih besar lagi resikonya. Begitu ya. Yang keempat, apa yang membuat mereka berkokoh sabar? Keimanan kepada hari akhir. Nah, Bapak sekalian, lamun tengah gaduhan iman kepada hari akhir, akhirnya ya kita seperti kaum dahriyun gitu. Ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Ya. Nah, tidaklah kehidupan ini kecuali kehidupan dunia. Maka orientasi hidupnya adalah dunia. Definisi kehidupan itu adalah dunia. Setelah dunia ya tidak ada kehidupan. Namun untuk kita bakal meninggal. Wa nahya, setelah itu generasi kita akan hidup menggantikan kita. Selesai. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidaklah membinasakan kita kecuali waktu saja. Jadi tidak ada kepercayaan bahwa yang mematikan itu adalah Allah. Tidak ada. Jadi berjalan sesuai dengan sunnah dunia kayak gitu. Kehidupan ini adalah hari ini. Tidak ada hari akhirat. Kita akan meninggal, setelah itu selesai. Nanti akan ada generasi yang menggantikan kita.
Dan kita berakhir itu ya bukan karena dimatikan oleh Allah, karena memang sudah waktunya selesai. Nah, ini yang dikenal dengan kaum dahriyun, dahriyah. Seperti apa tuh? Yang orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari akhirat, ateis kan gitu. Ya. Maka ya wajar kalau mereka maksimal betul gitu untuk menguasai dunia karena berkeyakinan geus mati ya tidak ada kehidupan. Cuma nu kedah ku orang di evaluasi ya diri orang, ongko percaya ke akhirat tapi poho gitu. Mereka mah memang teu percaya ke akhirat. Nah. Ari orang mah percaya ke akhirat tapi poho ke akhirat. Padahal setelah itu kita akan ada fase di mana meninggal, alam barzah, lalu hari kiamat, lalu ada pembalasan begitu. Nah, di antara yang akan mengokohkan itu adalah keyakinan kepada hari akhirat. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kita akan dibangkitkan untuk menghadap Allah. Amal kita akan dihisab secara detil, kecil, besar, semuanya akan dibalas. Tinggal di mana kita nanti ditempatkan, apakah di dalam surga atau di dalam neraka. Maka bagaimana orang-orang dahulu berjuang lalu kemudian berkorban, bukan berkata apa yang bisa saya dapatkan, tapi apa yang bisa saya berikan. Mereka tidak berharap untuk mendapatkan sesuatu dari manusia, tetapi mereka mengharap untuk mendapatkan sesuatu dari Allah, keridhoannya dan surganya. Makanya mereka yakin betul ketika innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah memberi dari orang-orang Islam itu jiwanya, hartanya. Dengan apa? Dengan surga. Gitu. Jadi upami orang terpersantan ke akhirat, ya kita bakal sakit hati, sudah bekerja tidak dihargai. Kita bakal sakit hati ya, sudah maksimal kemudian kita malah disepelekan. Begitu. Kita sakit hati sudah berbuat baik, malah dikasih keburukan. Kita sakit hati bahwa padahal kita sedang berpikir bagaimana kemaslahatan masyarakat, tapi ternyata ada orang yang mengatakan dia virus yang akan menghancurkan masyarakat. Karena Rasulullah disebut gelo. Terus Rasulullah disebut gila, Rasulullah disebut penyair, Rasulullah disebut orang sakit dan sebagainya. Begitu. Maka kalaulah hari ini kita tidak mendapatkan, kalaulah episode kita tidak sampai selesai dakwah, maka minimal kita berkeyakinan masih ada keturunan dan ikhtiar kita tidak sia-sia. Karena famaya mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Saya yakin Bapak sekalian, apapun posisi kita, seorang suami terhadap istri, seorang ayah terhadap anak-anak, seorang tetangga bagi tetangganya, seorang pedagang bagi konsumennya, ketika tidak percaya dengan hari akhirat, saya yakin ujungnya pasti akan dikecewakan. Tapi ketika orientasi, kenapa berbuat baik? Perintah Allah. Nah, termasuk apakah mencari rezeki itu perintah Allah bukan? Mencari rezeki itu perintah Allah. Halo? Nah ini tengah jawab. Mencari rezeki itu perintah Allah bukan? Ketika pamsyu fi manakibiha wa kulu mir rizki. Bahkan saenggeus salat Jumat wae ta salat Jumat. Kumaha suruhana? Fa idza qudiyatis shalah fantasyiru fil ardh. Ayo menyebar di muka bumi. Wabtagu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Nah, kalau zaman dulu berdagang, artinya sesuai dengan tempat kerja kita. Yang dagang lagi, yang bertani ya sok tingali deui sawahna, kan begitu. Jadi jangan sampai ya setelah sholat, apalagi masa produktif. Beda kalau yang sudah tidak produktif. Gitu ya. Jangan sampai agama dimatikan karena kita hanya duduk di masjid. Kenapa? Karena agama bukan hanya di masjid. Sholat di masjid memang wajar. Tapi bagaimana menyolehkan yang di sekolah? Bagaimana menyolehkan yang di parlemen? Bagaimana menyolehkan yang di pasar? Bagaimana menyolehkan yang di terminal? Itu kan bagian dari tugas kita. Begitu. Ari nyolehkeun di geus marasib lagi saricing. Begitu. Nah ini Bapak sekalian. Jadi suatu saat bakal kecewa ketika kita tidak yakin dengan hari akhirat. Dan hari akhirat itu logis harus ada karena episode dunia banyak yang belum selesai. Banyak orang baik belum mendapatkan hak dari kebaikannya
banyak orang buruk belum mendapatkan balasan dari perbuatan buruknya. Maka di akhirat itulah orang baik harus dikembalikan haknya, lalu kemudian orang buruk harus mendapatkan balasan dari keburukannya. Hari ini kan orang buruk bisa jadi mendapatkan penghargaan, orang baik malah mendapatkan penghinaan. Ini kan gak adil. Dan ini dibutuhkan ada satu mahkamah yang tidak bisa dibeli, tidak bisa bikin aturan seenaknya. Dan mahkamah itulah Allah nanti yang akan langsung membalasnya. Alaihissallahu biahkamil hakimi. Begitu. Dan yang berbicaranya, faktanya, datanya, saksinya, bukan lagi kemudian minta tolong. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Ya, tidak lagi kemudian bisa ngomong karena lidah tidak bertulang. Ini ditutup, dikunci, lalu tangan yang akan berbicara, lalu kaki yang akan menjadi saksi. Begitu. Ya. Jadi yang menguatkan diantaranya adalah keyakinan akan adanya hari akhirat. Berikutnya, apa yang mengokohkan mereka? Al-Quran. Maka kalau Bapak perhatikan di tema-tema Quran itu ya, setiap surat berbeda. Al-Anfal dengan At-Taubah itu nuansanya nuansa peperangan. Hud, nuansa sabar dalam ujian. Nah, yang untuk tazkiyah seperti Yasin contohnya. Ya, ada Ar-Rahman, ada Waqiah kan begitu. Itu nuansa-nuansa ini berbeda. Gitu. Dan senantiasa karena Quran itu tidak turun secara sekaligus. Maka ketika datang mereka, udahlah bang kompromi weh, bareng yuk ibadah, nanti kami bareng sama kamu gitu. Lalu Allah kemudian ngasih jawaban, kul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, sampai lakum dinukum. Itu yang membuat mereka kokoh. Ya, ketika Rasulullah mendapatkan ujian contohnya, lalu kemudian datanglah Jibril menyampaikan wahyu. Nah itu yang membuat mereka kokoh. Dan yang keenam, Bapak sekalian, apa yang membuat mereka kokoh? Kabar gembira tentang datangnya keberhasilan. Ya tetaplah kita semangat walaupun kita tidak tahu apakah kita mengalami masa di mana Islam berkuasa kembali atau tidak. Ya, kan Rasul mengabarkan mulai dari nubuwah, lalu khulafa ar-rasyidin, lalu kemudian mulkan ad-don, lalu mulkan jabriyatan, sekuler. Nah setelah itu akan ada lagi yang kepemimpinan yang bermanhaj kepada Rasulullah SAW. Adapun namanya nggak usahlah, manggalah badai naon. Yang penting esensinya mengembalikan nilai-nilai. Begitu. Ya mudah-mudahan kita tidak terjebak dengan istilah, tidak terjebak dengan kata-kata kan begitu. Karena jangan-jangan istilah cana naon ge geuseuneun gitu. Jadi bagaimana kita nilai-nilai itu sampai dengan bahasa yang mereka pahami. Jangan membuat horor sebelum inti dakwah itu sampai ke mereka. Ya, maka silakan dakwahi mereka biqadri ukulihim, sesuai dengan pemahamannya. Ya wallahu a'lam. Seperti apakah? Nah, jadi perserikatan negara-negara Islam contohnya? Wallahu a'lam, kan kita tidak tahu. Tapi esensinya kita meyakini sebelum kiamah pasti dunia ini akan kembali ke kaum muslimin dan mendapatkan kedamaian yang luar biasa. Ya, kedamaian yang luar biasa. Tapi wallahu a'lam apakah kita mengalami atau tidak. Tapi jangan sampai gini, ada juga orang magus kolot mau ngalami kenwe antep, enggak. Karena hari ini kita menikmati bukan hasil kita. Hari ini kita menikmati orang-orang yang tidak menikmati. Punten pisannya Indonesia merdeka itu Jenderal Sudirmannya tidak menikmati, Bung Tomonya tidak menikmati. Orang-orang banyak yang meninggal dan warisannya adalah kita. Nah, ararisin gitunya lamun urang istilahnya Bapak sekalian hanya jadi penikmat lalu kemudian kita tidak mewarisi kebaikan. Maka sekecil apapun batu bata yang bisa dipasang ya pasang.
Ya, sekecil apapun kontribusi yang bisa kita berikan, maka berkontribusilah. Ya, minimal jangan menambah beban karena sudah berat gitu. Minimal mengurangi beban. Kalau tidak bisa menghilangkan, minimal tidak menambah. Syukur-syukur bisa mengurang, apalagi bisa menghilangkan. Begitu, ya. Jadi episode sejarah itu bukan episode yang terpisah. Maka terlepas dari semua kekurangan, tapi saya yakin setiap orang memiliki kebaikan. Ya, mulai dari presiden-presiden tes tengah hina presiden nu geus teu aya. Ya, meskipun geus teu aya gorengna minimal dia mah sudah jadi presiden. Dari Bapak gitu ya. Nah, terlepas dari kekurangannya, karena episode ini tidak tersendiri. Bagaimana ada yang menjadi pondasi untuk sebuah kemerdekaan, ada yang kemudian membangun, ada terus sampai hari ini. Wallahu a'lam. Tapi berharap terus ke depan semakin baik dan optimisme itu harus ada. Karena sebetulnya penyakit yang paling berbahaya itu ketika umat sudah tidak punya harapan. Akhirnya jadi apatis, akhirnya jadi tidak peduli dengan keadaan. Ya minimal kita ini punya kepedulian. Kalau tidak bisa dengan perbuatan, minimal hati masih ada. Tetap mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik. Begitu ya. 6 ya. Ada kabar gembira. Ini sepertinya satu apa? Kahiji teh naon? Hiji iman. Yang kedua ada sosok yang menyatukan dan hadir di tengah mereka. Yang ketiga ada mas'uliyah, rasa tanggung jawab. Yang keempat keyakinan kepada hari akhir. Yang kelima Al-Quran. Dan yang keenam yakin dengan kabar baik. Yakin dengan kabar baik yang akan datang. Wallahu alam. Baik Bapak sekalian, insyaallah ini kalau ada yang mau disampaikan mangga, obrolan santai weh sambil menunggu waktu Isya. Ada sekitar 10 menit. Perjalanan perkembangan Islam itu kan diawali dari ketika Allah hijrah ke Madinah ya. Setelah itu Rasulullah mendapatkan gangguan-gangguan, mendapatkan intimidasi dari hijrah Rasulullah ke Madinah itu Allah di sana Islam mulai menawar kembang ke seluruh proses. Ketika Rasulullah menjelang usia 63 bukan beliau wafat, kemudian di sana Rasulullah tidak menunjukkan siapa yang akan menjadi penggantinya ya. Kan adalah sehingga terpilihlah beberapa. Kemudian sampai selesai imam yang 4 itu sampai ke Ali sampai ke Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah itu umat Islam itu mulai terpecah belah, ya, sehingga di sana itu keluarga Rasulullah pun terlibat itu kan, terlibat untuk saling saling ingin mendapatkan kekuasaan. Ya kan ada Zubair bin Awam, kemudian ada Abu Isa, gitu kan. Itu di sana ikut gitu kan. Nah, itu kan awal mulai di sana itu terjadinya Islam itu agak tercabik-cabik gitu kan, dengan adanya beberapa peristiwa gitu kan, karena seolah setelah tidak ada Rasulullah itu mulai adanya perpecahan. Kemudian muncullah kan Muawiyah, kemudian muncul lagi setelah Muawiyah itu Abbasiyah. Karena kan perjalanan antara Bani Umayyah dan Abbasiyah itu kan
kalau kan memperebutkan tahta gitu kan, ini saya juga berebut kekuasaannya kan, seolah tidak mencerminkan itu kan sebagai apa namanya kedewasaan sesuai yang diamanatkan oleh Allah. Kemudian sampailah kepada 500 tahun kemudian Islam mengalami kejayaan, dengan di zaman para tabi'in, ya, kejayaan sampai terakhir adanya penyerangan oleh Islam mulai redup lagi. Islam diacak-acak lagi oleh kaum jadi Islam itu. Karena apa namanya kemajuan Islam itu seolah sampai apa namanya kitab-kitab atau karangan-karangan Islam itu kan kalau selalu dibakar, dilempar-lempar ke lautan gitu kan. Karena kan 500 tahun ke sini itu kan Islam mulai sampai saat ini sampai belum ada kelihatan untuk maju lagi gitu kan, untuk merebut lagi kekuasaan sebagai puncak kejayaan Islam. Nah kalau lihat sejarah-sejarah itu kan dunia ini tidak lebih dari 1500 tahun. Sekarang kan sekarang itu 1400 Hijriah. Jadi kalau melihat apa namanya ada seperti yang pendapat yang mengatakan bahwa dunia tidak lebih dari 1500 tahun, apa yang kembali muncul kejayaan Islam lagi? Gitu kan? Apakah titik terakhir atau mungkin tidak akan ada lagi kejayaan, bukan? Karena kelihatan sekarang itu tidak ada apa namanya kelihatan Islam itu akan bangkit dan bisa menguasai dunia kembali gitu kan kalau dilihat sekarang. Gimana menurut Anda? Ya, baik Bapak sekalian, itu episode sejarah dan kita tidak boleh melupakan. Dan harusnya kita bisa belajar kenapa pada zaman Abu Bakar, pada zaman Umar, Utsman, sampai mulai fitnah itu pada zaman Utsman bin Affan dengan pembunuhan terhadap Utsman bin Affan, dan itu ditimpakan kepada Ali bin Abi Thalib. Itu sudah mulai gitu ya. Nah, artinya kita kan bisa belajar kenapa bisa terjadi seperti itu dan faktor apa gitu. Ya, faktor apa. Berikutnya termasuk mulai lagi pada masa Abbas, pada masa Umayyah juga. Pada masa Umayyah ada masa kejayaannya. Bagaimana dari Andalusia ya, yang menjadi cahaya bagi Eropa, mereka datang sampai akhirnya memang jatuh juga pada perang salib. Lalu kemudian pada masa Abbasiyah bagaimana Baghdad itu menjadi pusat peradaban kan begitu. Jadi masing-masing ada sebetulnya kontribusi untuk peradaban dunia dan itu pada diakui. Bagaimana muncul para ilmuwan Islam yang kemudian hari ini jadi referensi mereka kayak Ibnu Sina untuk kedokteran gitu kan. Lalu siapa yang kapal terbang teh Abu Faros ya yang jadi cikal bakal hari ini kita bisa naik kapal terbang. Kan gede-gede tapi bisa ngapung ya kan begitu. Bahkan ngakut luar biasa. Nah, terlepas dari itu, yang pertama saya ingin bahwa sikap husnudzon dengan para sahabat dengan ijtihad-ijtihadnya. Mereka sudah selesai, ijtihadnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berusaha kita tidak sampai mengangkat satu lalu menjatuhkan yang lain. Mereka adalah generasi terbaik yang hidup bersama Rasulullah SAW. Kita pun meyakini para sahabat itu bukan nabi sehingga tidak maksum. Tapi di tengah kekurangan, kalaupun ada kekurangan, ya hari ini Islam yang ada di dunia mau tidak mau itu ada kontribusi besar dari perjuangan Rasulullah dan para sahabat. Terlepas ketika kasus Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali, lalu kemudian kasus dengan Muawiyah dan sebagainya. Ya, cuma ada memang ujung-ujungnya masalah politik, bukan masalah yang lain, begitu. Ya. Termasuk sisi apa? Kenapa kemudian terjadi kemunduran? Karena memang ada sunatullah yang memang ditinggalkan. Kemerosotan moral, kemudian hidup bermewah-mewah di lingkungan, lupa dengan sunatullah yang berlaku kan gitu. Jadi sebetulnya
kemunduran itu ya tidak ujug-ujug gitu. Tapi ada pemicu yang membuat Allah akhirnya mencabut kekuasaan itu, lalu kemudian dialihkan ke yang lain. Nah, baik, itu sederhananya gitu ya. Jadi kalau saya, yang sudah terjadi itu pelajaran penting yang harus kita ambil, manfaat besar untuk kebaikan, lalu manfaat yang harus dihindari agar kita tidak terjerumus dengan kemunduran. Nah, saya ingin di bagian yang akhir tadi, kapankah kita ini, bahkan termasuk punten yang 1500 itu ya, karena saya masalah hari kiamah lebih cenderung bahwa ilmu hari kiamah itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi kita harus mempersiapkan. Wallahu a'lam berapa usia dunia. Yang jelas bahwa ketika bertanya mata sa'ah, Jibril bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamah? Mal masul anha bi'a'lama minasail. Tidak, yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Yang bertanyanya Jibril, yang ditanya Rasulullah. Tapi Rasul mengatakan aku tidak tahu. Gitu ya. Adapun prediksi sampai tidak lebih dari 1500 gitu ya. Nah, secara keumuman dalil Rasulullah begitu juga di dalam Al-Qur'an. Bahwa ilmu sa'ah itu indallah. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang tahu. Maka kita tidak tahu usia apakah betul kurang dari 1500. Berarti lamun kurang dari 1500 ayeuna tos 1440, berarti tinggal sekedap deui. Nah, gitu ya. Nah, yang berikutnya ini Bapak sekalian, saya punten ya, hanya sebatas membaca dan mendengarkan. Adapun kemudian menganalisis dan terlalu dalam ilmu akhir zaman, mungkin bagus kalau diskusi seperti dengan siapa tuh, Ustaz Rahmat Baikuni gitu ya. Enggak gitu. Cuma minta maaf, saya termasuk yang hal-hal yang gaib itu biar ada orang yang bagiannya. Saya yang nampak-nampak saja lah kan gitu. Yang nampak saja, masih belum banyak yang kelihatan gitu. Cikal bakal dan keyakinan bahwa suatu saat Islam akan bangkit itu ya, saya meyakini itu. Punten ya, bagaimana Eropa, bagaimana Amerika gitu ya. Yang hari ini Jerman contohnya. Sudah mulai kan? Dan dalam titik tertentu saya yakin manusia itu berasal dari Allah dan sudah mulai melihat kejenuhan. Banyak sih sebetulnya faktornya. Contoh, di Eropa itu kan sudah mulai gaya bebas dan tidak mau menikah. Otomatis tidak memiliki keturunan. Di satu sisi banyak imigran muslim. Sedangkan Islam dianjurkan untuk memiliki keturunan. Sudah banyak anak, dijamin deh ke negara. Inggris, sudah ada kan wali kota yang beragama Islam. Ya? Nah, jadi sikap Inggris, sikap masyarakat Eropa terhadap Islam sekarang sudah mulai. Tidak, bahwa mereka itu selama ini dibodohi gitu. Islam teroris, Islam radikal dan sebagainya. Itu sudah mulai banyak yang sadar. Begitu, sudah mulai. Bahkan Muammar Gaddafi ngobrolnya gimana? Bahwa Eropa itu akan jadi benua muslim, benua Islam tanpa diperangi. Dan hari ini mah enggak. Silakan baca perkembangan Islam terbesar seperti di Perancis gitu. Ini logis gitu. Dan Bapak sekalian, saya gitu. Kenapa optimis? Mereka masuk Islam itu tidak diiming-imingi. Mereka masuk Islam itu tidak dibeli. Mereka masuk Islam itu berdasarkan pemahaman yang mereka dapatkan langsung masuk ke dalam keyakinan. Bahkan tidak sedikit yang kemudian harus meninggalkan hingar-bingar luar biasanya dunia. Setelah mendapatkan keyakinan. Itu tidak sedikit gitu. Meskipun di negara tertentu, contohnya yang ekonominya kurang, itu banyak orang yang keluar dari Islam. Tapi faktornya bukan karena keinginan. Tapi biasanya karena ada iming-iming. Nah, itu mah gampang, Pak. Ngeluarkan Islam yang sudah faham itu lebih sulit. Gitu ya. Tapi kalau orang yang keluar karena mie, gampang. Eta mah tinggal deui dibeli deui ku mie asup deui. Ya. Nah, kalau saya Bapak sekalian, punten pisan. Keyakinan itu dan caranya bukan cara-cara radikal, enggak. Cara-cara yang damai. Cara-cara yang ya tadi baca hasil diskusi masuk Islam. Gitu kan?
hanya dengan berkunjung, contohnya kan tidak sedikit orang yang berkunjung ke Indonesia. Itu apa pemain bola sok sabaraha orang masuk Islam. Pemain bola yang dari luar gitu kan? Nah, jadi saya gitu melihat fenomena ini tanpa harus dengan peperangan gitu, tanpa harus dengan kekerasan, ya tidak sedikit yang kemudian memeluk Islam, dan itu berdasarkan keyakinan, dan ini pun menjadi nilai lebih bahwa suatu saat yakin Islam itu akan kembali, begitu ya, dengan cara, kalau saya bahasanya ya dengan cara yang cantik kan gitu. Insya Allah. Baik, Bapak sekalian, mudah-mudahan tetap terpelihara optimisme ini, tong dugika janten hilang. Capek-capek. Ayeuna mah meskipun kita berpikir secara global, tapi tetap aksima kedah lokalnya. Nah, bagaimana kita bisa mewarnai, bisa mengajak, lalu kemudian bisa memberikan kebaikan. Karena dakwah itu yang menyebar kebaikan. Dakwah itu bukan seperti ahli fikihnya. Sanes mumponis, jebet. Dakwah itu bagaimana mereka mendapatkan kebaikan dari kita, lalu kemudian mereka mau bersama kita. Sedangkan bukan ponis memponis lalu kemudian membuat orang jadi ketakutan gara-gara dakwah kita. Saya ingin seperti itulah dakwah, ya, sehingga orang jadi mengenal Islam, mengenal kita karena kebaikan-kebaikan, bukan karena ketakutan. Demikian. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza, astagfirullah. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.